Halo semuanya, salam penggemar catur. Selamat datang kembali di Chess Puzzle Indonesia. Pada video kali ini, kami akan membahas partai yang mempertemukan Maria Florencia Fernandez dengan Romero Cevella. Fernandez melakukan langkah yang sangat menakjubkan sebelum akhir pertandingan. Baik, langsung saja kita masuk ke pertandingannya. Sebelum itu, silakan siapkan posisi ternyaman kalian untuk menonton. Di sini, Fernandez memegang hitam dan Romero memegang putih. Diawali dengan pion E4, dibalas dengan pion C5, Sicilian defense. Dilanjutkan dengan kuda C3, Fernandez kuda C6. Gajah ke B5, mengancam kuda. Dibalas dengan kuda D4. Romero pion ke A4, dibalas dengan pion G6. Dilanjutkan dengan pion F4, dibalas gajah ke G7. Romero kuda ke F3, persiapan rokade pendek, dibalas oleh Fernandez dengan kuda H6 untuk melakukan rokade juga. Benar saja, Romero melakukan rokade, begitu juga dengan Fernandez. Dilanjutkan dengan raja ke H1, Fernandez pion ke D6, menambah pertahanan pion C5. Romero mengadu kuda di D4, dibalas dengan pion makan kuda. Kuda menyelamatkan diri ke E2. Fernandez pion ke E5, menambah pertahanan pion di D4. Romero menteri ke E1. Fernandez pion ke D5, bermaksud melakukan pertukaran pion. Romero memilih memakan pion di E5. Fernandez memilih mengusir gajah terlebih dahulu. Gajah menyelamatkan diri ke D3. Barulah Fernandez memakan pion E5 dengan gajah. Romero memakan pion di D5. Fernandez menggerakkan menterinya ke G5. Coba kita analisis. Langkah terbaik yang bisa dilakukan hitam yaitu memakan pion di D5, sehingga menteri bisa mengancam pion di G2, ditambah dengan gajah yang bisa manuver ke H3. Kita kembali ke pertandingan sebenarnya. Setelah menteri hitam ke G5, kuda putih ke G1, bermaksud nantinya melangkah ke F3 untuk mengancam menteri dan gajah hitam. Fernandez menteri ke H5. Benar saja, Romero memujukan kudanya ke F3. Gajah hitam menyelamatkan diri ke F6. Pion putih ke C4, bermaksud memperkuat pertahanan pion D5. Dibalas dengan gajah ke F5. Bermaksud mengadu gajah. Gajah makan gajah di F5. Kuda makan gajah. Putih memujukan pionnya ke D3, memperkuat pion C4. Dilanjutkan dengan hitam mengancam menteri dengan benteng ke E8. Menteri menyelamatkan diri ke D1. Dilanjutkan dengan benteng hitam ke E2. Coba kita analisis. Maksud hitam menggerakkan bentengnya ke E2, yaitu ketika menteri memakan benteng, maka kuda hitam bisa melakukan skak sekaligus mengancam menteri dan benteng. Pion H2 tidak bisa memakan kuda karena masih memaku raja dari ancaman menteri hitam. Kita kembali ke permainan sebenarnya. Putih tidak menghiraukan pergerakan benteng hitam dan memilih mengajukan gajah ke F4 untuk mencegah pion di H2, sekaligus menghentikan pergerakan gajah. Dilanjutkan oleh hitam dengan benteng ke E8, memperkuat pertahanan benteng di E2. Putih benteng E1, bermaksud mengadu benteng. Hitam menerima tawaran putih dengan memakan benteng. Kuda makan benteng. Dilanjutkan dengan menteri hitam ke H4, mengincar gajah putih. Putih memilih mengajukan pion ke G3 untuk melindungi gajah sekaligus mengusir menteri. Menteri menyelamatkan diri ke H3. Menteri putih ke F3, memperkuat pertahanan di sekitar raja, sekaligus menambah pertahanan pion di D5. Hitam memujukan pion ke G5, mengancam gajah. Gajah menyelamatkan diri ke D2. Coba kita tahan dulu. Di sini hitam atau Fernandez melakukan langkah yang luar biasa. Kami akan masuk dalam mode puzzle. Ada yang bisa menebaknya?
teman-teman bisa pause video terlebih dahulu untuk menemukan jawabannya. Bagaimana? Sudah menemukan jawabannya? Iya, benar sekali. Fernandes mewujudkan benteng ke E2. Coba kita analisis. Benteng ke E2 bertujuan untuk menambah serangan menteri di H2. Ketika menteri makan pion H2, maka akan terjadi skakmat. Namun, jika menteri makan benteng di E2, maka kuda hitam bisa makan pion ke G3. Di sini, pion H2 tidak bisa memakan kuda karena sedang melindungi raja dari serangan menteri. Gerakan dari kuda ini akan menghasilkan skak sekaligus mengancam menteri. Raja Putih hanya memiliki langkah ke G1, only move. Selanjutnya, tentu saja kuda hitam memakan menteri putih di E2. Di sini terlihat hitam lebih unggul kualitas, karena mendapatkan menteri yang bernilai 9 dan hanya kehilangan benteng yang bernilai 5. Gimana teman-teman? Apakah kalian menjawabnya dengan benar? Kalau masih belum, di sini kita sama-sama belajar. Kita kembali ke permainan sebenarnya. Di sini, putih mewujudkan kuda ke G2, berusaha menghalangi serangan benteng ke pion H2. Di sini kuda juga dilindungi oleh menteri dan raja. Fernandes sebagai hitam melanjutkan dengan menggerakkan pion ke G4, mengancam menteri. Langkah terbaik putih di sini yaitu memakan benteng. Kemudian, tentu saja kuda hitam memakan pion G3. Skak sekaligus mengancam menteri. Raja putih ke G1, kuda makan menteri. Skak. Raja putih ke F1, mengancam kuda. Menteri hitam ke F3, skak sekaligus melindungi kuda. Dan di sini putih menyerah dengan kemenangan diperoleh oleh Fernandes. Gimana teman-teman? Luar biasa kan pertandingannya? Bagi teman-teman yang masih penasaran bagaimana hitam skakmat putih, teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Intinya, hitam di sini sudah sangat diunggulkan. Baiklah, demikian dulu video kali ini. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Stay healthy dan salam penggemar catur.